Hai semua, pada video kali ini aku dapat tugas. Kami harus menemukan studi kasus tentang paspor dan surat perjalanan laksana paspor atau biasa disebut dengan SPLP. Nah, minimal masing-masing 3, jadi total ada 6 kasus. Dan di sini aku udah nemuin beberapa kasus, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke, mari ke kasus-kasus paspor. Kasus yang pertama. Memiliki judul Imigrasi Sabang luncurkan inovasi e-Perdim yang diterbitkan pada hari Selasa 31 Agustus 2021 oleh waspada.id, di mana kasus ini dilatar belakangi oleh banyaknya kolom yang perlu diisikan pemohon pada saat berada di kantor imigrasi dalam rangka melakukan pembuatan paspor. Karena kolom pilihan jenis permohonan yang terdapat pada formulir membingungkan pemohon dalam pengisian. Tak jarang pemohon bertanya mengenai pilihan tersebut, sehingga waktu pengisian menjadi lama. Aplikasi ini dikembangkan oleh salah satu ASN kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang bernama Devri Juntamin SSI yang bertugas pada seksi lalu lintas keimigrasian. Adapun pengembangan aplikasi ini dilakukan dengan perancangan aplikasi Perdim 11 online berupa rancangan database, flowchart atau alur sistem, dan petunjuk penggunaan. Dalam menggunakan aplikasi e-Perdim, penggunaan aplikasi digunakan saat sebelum pemohon mendatangi kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang. Terkait mekanisme e-Perdim diterapkan dengan memindahkan proses pengisian Perdim ke tahapan sebelum mendatangi kantor demi mengurangi waktu pengisian yang sebelumnya dilakukan pada kantor. Adapun dengan aplikasi ini, pemohon datang ke kantor untuk melakukan verifikasi berkas. Selanjutnya, petugas akan melakukan scan QR code keluaran aplikasi untuk mencetak data Perdim 11 dan pemohon dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya jika berkas persyaratan permohonan pembuatan paspor telah dipenuhi. Bagus ya inovasinya, jadi mempercepat proses pembuatan paspor di Sabang. Oke, lanjut kasus kedua. Kasus ini diterbitkan pada hari Rabu 6 Oktober 2021 oleh republika.co.id, di mana pihak yang terlibat pada kasus ini ialah warga Afghanistan dengan Taliban yang mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus lalu. Para pejabat Taliban mengatakan akan membuka layanan pembuatan paspor pada hari Sabtu 9 Oktober lalu, namun para warga banyak menemukan kendala pada saat hendak melakukan pembuatan paspor seperti sistem pembuatan paspor yang tidak berfungsi dan tidak ada petugas yang memberikan arahan kepada mereka. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab para warga Afghanistan untuk membuat paspor ialah faktor ekonomi. Seperti kata salah satu warga Afghanistan, tidak ada pekerjaan dan situasi ekonomi tidak terlalu baik. Jadi saya ingin memiliki masa depan yang baik untuk anak-anak saya, kata Rasoli, salah seorang warga Afghanistan. Salah seorang warga lain yang bernama Sidiki mengatakan dia membutuhkan paspor untuk menemani salah satu anggota keluarganya untuk mendapatkan perawatan medis ke Pakistan. Keluarganya harus pergi ke Pakistan karena sistem perawatan medis di Afghanistan semakin buruk. Kita harus meninggalkan Afghanistan. Ini adalah situasi yang buruk di Afghanistan. Tidak ada pekerjaan di sini. Ini bukan kondisi yang baik bagi kita untuk menjalankan hidup, kata Sidiki. Kemiskinan dan kelaparan telah memburuk sejak Taliban mengambil alih Afghanistan. Negara tersebut sebelumnya telah menderita kekeringan dan pandemi COVID-19. PBB mengatakan 1,5 juta warga Afghanistan telah mengungsi dalam beberapa bulan terakhir. Jumlah itu akan bertambah jika layanan kesehatan, sekolah, dan ekonomi memburuk. Untuk kasus yang ini agak menyedihkan ya sebenarnya. Mau pergi keluar nggak bisa karena paspor sulit, terus juga sumber daya yang ada di negara tersebut tidak bisa diolah dengan optimal sehingga tidak dapat menggerakkan perekonomian, dan itu berdampak kepada keseluruhan aspek kehidupan yang ada di sana. Semoga cepat baik deh. Oke, lanjut kasus ketiga. Baik, lanjut kasus paspor yang terakhir.
Judul pada kasus yang terakhir ini adalah Australia buka perbatasan paling lambat akhir Desember. Paspor vaksin jadi syarat bepergian ke luar negeri. Kasus ini terbit pada 23 September 2021 oleh Tempo.co. Pemerintah Australia sedang menyiapkan sistem yang memungkinkan warganya meninggalkan Australia dan pulang kembali tanpa harus menjalani karantina hotel 14 hari. Warga Australia sudah bisa bepergian dengan QR Code yang ditautkan ke paspor yang akan dapat menunjukkan bukti vaksinasi. Menurut rencana ini, warga Australia akan diizinkan bepergian ke luar negeri lagi setelah 80% penduduk berusia 16 tahun ke atas telah 2 kali divaksinasi COVID-19. Sementara bagi warga Australia yang baru menerima salah satu vaksin yang disetujui di Australia, yaitu vaksin AstraZeneca atau Vaxzevria, Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson akan dikarantina di rumah untuk jangka waktu yang lebih singkat. Paspor vaksin akan membantu orang yang memiliki pengecualian untuk bepergian ke luar negeri dalam waktu dekat agar tidak harus menjalani karantina saat mereka tiba di negara lain. Tiap-tiap negara menangani masalah paspor vaksin secara berbeda, tapi semuanya dengan tujuan yang sama untuk memfasilitasi perjalanan bagi orang yang telah divaksinasi. Di Eropa, mereka memiliki sertifikat COVID digital yang juga dapat dicetak untuk membantu setiap orang membuktikan bahwa mereka pernah disuntik dan diizinkan untuk bepergian. Di Amerika, para pelancong telah menggunakan bukti kartu vaksinasi yang dikeluarkan CDC untuk masuk ke Eropa, Kanada, dan Inggris. Kalau di Indonesia, gimana ya? Kalau kalian tahu, share di kolom komen. Oke, mari lanjut ke SPLP. Kasus yang pertama. Kasus ini di-up oleh kompas.id pada 8 Mei 2021, di mana pemerintah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh migran tanpa dokumen agar dapat pulang lewat pintu resmi. Selama ini, buruh itu diduga pulang melalui jalur tikus untuk menghindari petugas. Hal itu dikhawatirkan akan menyulitkan petugas melacak kontak terkait penularan COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Batam pada Sabtu, 8 Mei 2021 mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri untuk menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP bagi buruh migran tanpa dokumen. Surat itu dibutuhkan buruh migran seperti para korban perdagangan orang agar dapat pulang ke tanah air lewat jalur resmi. Pak Tito khawatir buruh migran tanpa dokumen pulang melalui jalur tikus apabila kesulitan pulang lewat pintu resmi. Hal itu membuat kepulangannya tidak terkontrol sehingga menyulitkan pelacakan kontak terkait COVID-19. Mantap, Pak. Oke, lanjut kasus kedua. Dari wartarakyat.co.id, pada 9 Mei 2021, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia atau PMI merupakan kerja sosial dan kemanusiaan. Mereka yang pulang ke tanah air pun harus melalui jalur legal dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenlu untuk mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor. Salah satu antisipasinya, Mendagri Tito akan menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri agar diterbitkannya SPLP. Surat ini nantinya berlaku sekali jalan dan khusus bagi PMI yang masuk ke Malaysia tanpa surat. Jadi untuk kasus yang ini masih berkaitan dengan kasus pada SPLP yang sebelumnya yang masih di awal tadi. Jadi kayak masih ada korelasinya. Oke, lanjut kasus ketiga. Dari antaranews.com pada Senin 27 September 2021, wabah virus corona yang sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun di Indonesia terasa benar-benar menguras tenaga dan pikiran semua orang. Selama kurun waktu tersebut, grafik wabah ini naik dan turun seperti datang dan pergi. Grafiknya juga bergelombang, sehingga muncul istilah gelombang pertama dan gelombang kedua. Perdana Menteri Malaysia yang juga Ketua Komite Khusus Pengelolaan Pandemi COVID-19, yakni Ismail Sabri Yaakob, pekan lalu mengumumkan perubahan fase Rencana Pemulihan Nasional atau PPN di 3 negara bagian, yakni Negeri Sembilan, Pahang, dan Johor. Negeri Sembilan dari tahap
3 ke tahap 4, Pahang dari tahap 2 ke tahap 3, dan Johor dari tahap 1 ke tahap 2. Ketentuan ini berlaku mulai 24 September 2021. Peralihan fase ini sesuai dengan pedoman yang diterapkan oleh PPN dengan mempertimbangkan rawat inap untuk kasus bergejala, penggunaan tempat tidur ICU, serta presentase lengkap yang divaksinasi. Orang asing yang tiba di gerbang internasional harus menanggung biaya tes RT-PCR di pintu masuk, sedangkan untuk warga negara gratis. Pemerintah setempat juga menyerukan agar warga mematuhi setiap prosedur yang ditetapkan, yakni memakai masker, menjaga jarak fisik, serta selalu menjaga kebersihan dan keamanan diri. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur pun menutup sementara pelayanan mulai Jumat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Warga Indonesia atau WNI atau pekerja imigran Indonesia atau PMI yang mengikuti program rekalibrasi pulang minta untuk tetap tenang. KBRI akan menyelesaikan semua permohonan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP yang telah terdaftar hingga akhir Desember 2021. Bagi pemohon pergantian paspor yang segera habis masa berlakunya izin kerja atau permit atau izin tinggal diminta untuk mengajukan special pass kepada imigrasi Malaysia. Bagi pemohon paspor atau SPLP yang sudah memiliki jadwal kedatangan pada saat penutupan pelayanan sementara, akan dilakukan penjadwalan ulang yang disampaikan oleh KBRI melalui pesan singkat atau SMS. Pengambilan SPLP yang sudah selesai akan tetap dilayani dengan pelayanan darurat. Baik, sekian saja kasus-kasus mengenai paspor dan SPLP yang aku temuin. Inti dari segala kasus ini adalah betapa pentingnya dokumen-dokumen perjalanan tersebut sebagai penunjang kita sebagai masyarakat di suatu negara untuk bepergian. Kalau nggak ada, ya susah juga seperti pada kasus di Afghanistan tadi. Okay, thanks for watching this video. Have a good day. See you next time. Bye!